Panggung Civil Society. Mitra Idola, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang topik yang kita bahas pagi hari ini dalam Panggung Civil Society, yaitu bagaimana meningkatkan ketertarikan dan partisipasi generasi muda pada politik. Sekarang kami telah terhubung dengan narasumber Bapak Teguh Juwarno, anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Sekretaris Fraksi PAN. Mas Teguh Juwarno, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Teguh? Gimana Mbak Nadia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jakarta hujan tuh semalaman. Jadi pagi ini masih mendung. Oke. Sama mendung juga nih sebetulnya di Semarang. Wah. Oh iya. Merata kita jadi, menyambut Ramadan kelihatannya nih. Hujan di bulan Juli. Mungkin untuk menyambut Ramadan. Iya, bersukacita nih. Baiklah Mas Teguh. Gimana Mas, nih pagi ini diskusi soal generasi muda dan politik. Tingginya angka golput di beberapa pemilihan kepala daerah ya, khususnya di Jawa Tengah dan Sumatera Utara nih. Ini cukup menggelisahkan kita semua karena sering dikaitkan dengan semakin rendahnya minat para pemilih pemula yang dianggap semakin apatis terhadap politik. Nah, Mas Teguh sendiri melihat fenomena ini bagaimana? Iya betul. Saya kira saya mengamini kegelisahan tersebut. Pertama, kita memang tidak bisa pungkiri demokrasi hari ini yang kita pilih bersama pasca reformasi 98 ini belum mampu memberikan makna yang seperti yang diharapkan, yaitu demokrasi yang mensejahterakan. Demokrasi kita baru berhenti pada persoalan-persoalan prosedural, di mana ada pemilu, ada partai politik, ya, terus kemudian ada pilkada. Gitu. Dalam kaitan ini bisa dipahami ketika kemudian timbul apatisme di publik, khususnya di kalangan anak muda. Apalagi kalau kita perhatikan hari ini anak muda juga ada satu faktor yang sering kita sebut sebagai faktor penarik atau pull factor, yaitu era di mana kebebasan berekspresi, berpendapat, terus kemudian kesempatan yang luas untuk mampu mengakses informasi yang begitu banyak gitu, membuat anak muda lebih tertarik kepada persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah di era mereka atau di dunia mereka. Apakah itu di dunia di mana mereka sedang tumbuh, senang dengan musik, senang hiburan, terus kemudian hobi ataupun hal-hal yang sifatnya lebih kepada pengembangan personal. Nah, sedangkan kalau kita cermati, kan kita sepakat dengan kredo bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Persis. Kalau kita ingat ya perjalanan sejarah bangsa ini, semuanya sisi kepeloporannya itu dilakukan oleh pemuda. Betul. Sumpah Pemuda, pendirian Budi Utomo, Sumpah Pemuda 2008, kemerdekaan kita 45, ya kan? Kemudian sampai kepada reformasi sendiri, betul-betul bagaimana teman-teman muda adalah di garda depan. Nah, namun kemudian yang kemudian menjadi tantangan bagi kita, khususnya kami yang ada di partai politik, adalah bagaimana agar anak-anak muda ini tidak kemudian apatis, anak-anak muda ini juga ikut terlibat atau menjadi bagian di dalam kaitan yang sering kita sebut sebagai pendidikan politik, sehingga mereka melek politik dan akhirnya mereka akan menjadi aktor-aktor politik yang baik. Gitu. Nah, itu dia. Sekarang kalau kita lihat 2014 nanti ya, di pemilu 2014 itu dari sekitar 190 juta pemilih, ini menurut data kami, 50 juta pemilih adalah 50 jutanya tuh pemilih pemula, usia 17 sampai 30 tahun. Nah, mengingat mereka adalah para penerima tongkat estafet perjalanan bangsa ini, kira-kira Teguh apa yang mesti dilakukan nih untuk meningkatkan ketertarikan mereka kalau melihat saat ini fenomenanya seperti ini? Nah dia kalau dari 50 juta itu saja kemudian ada suara mereka disalurkan ke partai politik tertentu, maka
bisa dipastikan partai politik itu kan menjadi pemenang pemilu. Oh iya. 50 juta. Kita ingat tahun yang lalu pemenang pemilu kita kan saya kira suaranya tidak sampai 50 juta. Iya, betul. Nah, apa yang ingin saya katakan bahwa memang kalau kita cermati bersama, hari ini belum ada memang partai politik yang secara maksimal ya mampu menggarap segmen pemilih pemuda ini dengan sesuai dengan harapan, keinginan atau jiwa muda mereka. Belum ya memang ya. Kita harus jujur, dan kalau kita lihat ke 2014 misalkan calon-calon pemimpin bangsa kita yang hari ini namanya sudah santer-santer disebut adalah nama-nama tua semua. Emang itu tidak aja. Ada nama generasi muda. Tapi Pak Teguh, kerjasama seperti apa yang bisa ditempuh misalnya oleh pemerintah, partai politik sendiri, dan mungkin segenap komponen bangsa nih dalam mengedukasi kaum muda dalam hal politik ini kira-kira? Memang kalau secara personal ataupun katakanlah partai politik walaupun tidak secara apa istilahnya terfokus ke sana begitu. Kalau kita lihat di Partai Amanat Nasional, kami memiliki organisasi-organisasi sayap anak muda yang barangkali paling banyak. Misalkan ada namanya generasi Barisan Muda Partai Amanat Nasional. Kemudian di kelompok anak-anak yang senang wirausaha ada namanya Pandu Partai Amanat Nasional. Terus kemudian ada lagi GMN Generasi Muda Partai Amanat GMN Generasi Muda Nasional yang juga menggarap segmen anak muda. Bahkan ada kelompok PARA juga isinya anak-anak muda. Apa yang ingin kita katakan? Anak muda di sini memang pada umumnya mereka adalah yang berlatar dari lingkungan aktivis. Apakah itu yang dari aktivis mahasiswa khususnya ya, misalkan dari Angkatan Muda Muhammadiyah, IPM, terus kemudian bahkan ada dari ketua Pandu itu adalah mantan ketua PMII begitu. Memang kita berikan ruang kepada teman-teman muda untuk berkiprah, dan sekarang satu hal yang menggembirakan, mereka sekarang adalah juga menjadi caleg-caleg hampir di semua daerah, provinsi di daerah ya, khususnya untuk ke pusat itu. Iya. Tentu yang apa yang menjadi catatan kritik kita bersama adalah kita belum melihat kemudian peran-peran pemuda. Pemuda ini kan kalau kita lihat memiliki sisi kepeloporan, kemudian memiliki sisi kebersamaan, terus kemudian keterbukaan. Nah ini yang belum cukup mewarnai dunia politik kita hari ini. Nah inilah yang mungkin kemudian sering kita anggap bahwa kemudian seolah-olah anak muda belum punya cukup ruang untuk dikembangkan. Iya, benar. Oke. Pak Teguh, meski berada dalam setting zaman yang berbeda ya, tapi paling tidak ada yang bisa kita pelajari dari para founding fathers kita di mana misalnya Tan Malaka. Tan Malaka ini sudah menjadi pemimpin Partai Komunis pada usia 24 tahun, tuh bayangkan. Luar biasa, betul. Lalu Soekarno telah mendirikan dan memimpin Partai Nasional Indonesia usia 26 tahun waktu itu. Bahkan contoh lebih muda lagi, Syahrir memimpin Pendidikan Nasional Indonesia 22 tahun umurnya waktu itu. Benar. Dari situ apa yang dapat kita pelajari nih dalam era saat ini, zaman ini? Ya, semua itu kan menunjukkan sisi kepeloporan yang berani diambil oleh anak-anak muda. Mereka semua adalah anak-anak muda terdidik pada zamannya, terutama yang ada di dunia kampus. Nah, kalau kita lihat hari ini politik kita seolah-olah ada sebuah kultur bahwa politik itu hanya untuk orang tua begitu. Anak muda dianggap di stigma bahwa belum punya pengalaman, terus kemudian belum saatnya, tunggu giliran dan sebagainya gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat memang tidak bisa tidak peran-peran kepeloporan itu harus direbut. Kalau kita ingat 98 sebenarnya reformasi, selain ada lokomotif reformasi Pak Amin Rais, tentu ada gerakan mahasiswa waktu itu yang berintikan anak-anak muda. Nah, memang pasal 98 kita merasa kemudian ada persoalan ketika teman-teman muda yang masuk kepada partai politik, terus kemudian seperti tidak membukakan jalan untuk adik-adiknya sebagai
sebagai penerus untuk kemudian meneruskan kiprahnya. Tapi sekali lagi menurut saya peran-peran politik ini kan tidak harus melalui partai politik. Peran-peran politik kan bisa dilakukan teman-teman di jalanan, di kampus, di dunia sekolah begitu. Yang itu semua menurut saya adalah menjadi semacam jembatan untuk kemudian ketika mereka nanti yang memiliki ketertarikan kepada politik untuk terjun misalnya ke partai politik, mereka sudah memiliki bekal yang cukup, paling tidak bekal idealisme, bekal integritas yang itu harus dijaga. Iya. Nah ini berarti tadi kan ini kegelisahan bersama. Sementara kebiasaan kita kan regenerasi ini agak kurang gitu ya. Jadi sekarang ini masih bertahan di yang itu-itu saja dan belum mau melepaskan diri untuk memberi kesempatan pada yang muda. Apakah ada fenomena ini juga, gejala ini? Memang tidak bisa dipungkiri. Dalam politik kan seolah-olah orang yang semakin tua, semakin mature, semakin matang maka akan semakin lebih bisa dipercaya gitu. Ruang itu memang tidak bisa untuk diharapkan diberikan begitu saja dengan legowo oleh para pendahulu-pendahulu. Harus ada kerja keras, harus ada perjuangan untuk merebut itu. Permudanya harus berjuang memang. Ya, menurut saya kalau kemudian di dalam ranah politik kita mengharapkan bahwa pendahulu-pendahulu kita atau senior-senior itu akan kemudian halo? Iya. Halo Nadia. Iya. Kalau kita mengharapkan senior-senior itu akan membukakan karpet merah buat kita, menurut saya itu tidak akan pernah terjadi. Harus kita berusaha menunjukkan identitas bahwa memang kita layak untuk memberikan kepercayaan begitu. Kalau mengacu di negara maju misalkan yang sistem demokrasinya sudah berjalan sekian panjang ya, Barack Obama dalam usia yang relatif muda bisa mencuat di panggung politik negeri tersebut kan juga melalui perjuangan yang panjang gitu ya. Artinya yang serius, yang keras dari bawah gitu. Iya. Itu saya makin makin khawatir ketika kemudian apatisme itu yang terus kita jaga. Karena yang terjadi akhirnya akan nanti semakin hilang teman-teman muda yang potensial. Persis, yang memang punya mimpi Indonesia yang lebih baik begitu. Makanya nih karena mereka menjadi tidak percaya diri gitu. Makanya sebagai civil society kita dorong terus nih untuk supaya lebih tertarik, kita awasi terus. Terima kasih banyak ya Pak Teguh Juwarno. Sama-sama Nadia, moga-moga sukses terus. Sukses juga untuk Anda nih. Terus mewakili aspirasi masyarakat nih di DPR, Pak Teguh Juwarno. Insya Allah terima kasih. Mohon dukungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mitra Idola Teguh Juwarno. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPR RI dan juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Panggung Civil Society.